Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini ada tren funding jelang tahun politik, sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Rama Mamuaya, partner di SX Ventures. Ya, halo selamat pagi Mas Rama. Selamat pagi. Ya, apa kabar Mas? Good, very happy this morning to be here. Thank you. Baik, terima kasih sudah disempatkan untuk bisa bergabung sama Create Up di pagi hari ini tahun politik. Apakah ini menjadi concern di teman-teman visi untuk melakukan funding, Mas Rama? Ya, so far dari data yang memang sudah kita koleksi tidak menunjukkan adanya correlation atau direct correlation antara election dan juga funding ke perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia. Tapi kayaknya memang penting juga untuk address bahwa dari sisi stabilitas makroekonomi di Indonesia tentu akan memberikan dampak buat semua investor baik tech maupun non teknologi. Kalau lebih jauh apa sih yang menjadi concern terkait dengan keberlanjutan kebijakan pemerintah ataupun tahun politik ini untuk visi? Ya mungkin karena pastinya ada administration baru ya, pemerintahan baru, gitu. Pasti ada juga kekhawatiran soal arahan ekonomi, arahan politik juga yang nantinya pasti akan mempengaruhi foreign investment, terutama karena Indonesia dari sisi teknologi masih tergantung sekali dengan investasi asing gitu ya. Dan ini aku rasa nggak cuma teknologi, tapi yang non teknologi juga sama. Contohnya seperti kebijakan soal carbon tax yang akhirnya diundur, soal media sustainability yang baru akan di launch sebagai Perpres, ada UU Cipta Kerja juga gitu. Karena apakah ini akan terus dilanjutkan gitu kan, atau akan ada perubahan atau seperti apa, ini juga pasti beberapa poin-poin yang pasti akan diperhatikan oleh investor lokal maupun asing. Baik, artinya sekarang posisi teman-teman visi lebih ke wait and see, atau di sisa tahun 2023 ada bisa funding yang bisa dilakukan sebelum 2023 ini berakhir, atau seperti apa Mas Rama? So far sih belum ada indikasi bahwa akan adanya penurunan lebih jauh gitu ya. Memang trennya sekarang sedang menurun, tapi efek election sendiri sih saya memang belum ada. So far teman-teman bukan nggak wait and see juga sih. I think mereka lumayan convinced bahwa ini bakal terus jalan, investasi terus terjadi, dan again angkanya juga selama tahun election 2014-19 juga tidak menurun gitu ya. Jadi so far sih sangat terus jalan dari sisi investasi. Apa yang membuat fundingnya terus berjalan? Apakah karena memang terlalu banyak sektor-sektor potensial, ataupun mungkin secara market sayang banget nih kalau nggak dilakukan funding sekarang karena marketnya lagi growing gitu? Apa penyebabnya? Mungkin karena simply beberapa faktor-faktor kunci yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi utama itu tidak terlalu terpengaruh dengan situasi politik dan pergantian pemerintahan. Contohnya misalnya populasi kita yang sangat muda ini ya. Indonesia kan 50% dari populasi Indonesia itu umurnya di bawah 30 tahun, very young, very productive. Mereka sangat melek teknologi gitu ya, dan itu mau pemerintahannya berganti seperti apa kayaknya nggak akan terlalu banyak berpengaruh dari sisi sana. Jadi investasi akan terus mengalir, terutama dari sisi sektor industri teknologi. Oke, apakah ini secara spesifik adalah karakteristik funding dari visi atau seperti apa? Karena sebuah narasi yang kemudian sering sekali dibahas mengenai realisasi investasi memasuki tahun politik, ataupun mungkin ada dinamika politik seperti apa gitu. Terkadang realisasi investasi khususnya di sektor real ini jadinya tertahan gitu. Tapi good to know ketika Anda tadi sampaikan bahwa mau apapun dinamikanya, considering market Indonesia sangat potensial, ya investasi jalan-jalan aja. Mungkin Anda bisa elaborasi ini Mas Rama. Ya itu memang angka yang dari research yang kita sudah lakukan, angka itu tidak menunjukkan korelasi. Cuman mungkin ada beberapa sebagian kecil dari beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang misalnya aku dengar ada beberapa perusahaan teknologi yang planning untuk go public gitu ya. Mereka semua akan menunggu sampai setelah election selesai. Nah ini mungkin hal-hal seperti ini yang mempengaruhi investasi asing juga, terutama dari sisi sektor teknologi yang relatively later stage, mature gitu, yang sudah besar gitu. Tapi untuk yang early stage sampai medium stage itu so far belum ada data yang menunjukkan bahwa itu terhubung atau punya korelasi. Oke, kalau lebih dekat dengan di SX Ventures gitu ya, sejauh ini sudah berapa banyak dana yang mungkin disalurkan? Kita baru mulai dari Desember 2022 ya, jadi belum setahun umurnya, we're still very very young.
Tapi dari sisi perusahaan sendiri, perusahaan induknya kita sudah kurang lebih 15 tahun. Dan memang kita melihat sektor ini luar biasa potensial sampai akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pembiayaan ke early stage companies sejak tahun lalu. Jumlahnya aku nggak berani sebutin, tapi kurang lebih kita sudah ada 8 company, 8 portfolio companies yang kita sudah invest semenjak Desember tahun lalu. Oke, early stage companies ini adalah satu momen yang terkadang dari point of view teman-teman VC ataupun mungkin investor lah ya, gimana bisa betul-betul memastikan bahwa company ini ataupun startup ini akan growing. Padahal Anda kemudian masuk di tahap early stage gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Anda ataupun mungkin teman-teman di tim gitu untuk memutuskan akan chip in walaupun memang masih tahap early stage gitu. Portofolio juga nggak yang belum banyak juga gitu ya. Dari si perusahaan rintisan ini menunjukkan bahwa ini akan growing gitu. Nah, apa sih, apakah ada faktor X kah atau mungkin ada indikator-indikator penentu lain, Mas Rama? Itu kenapa namanya DSX Ventures, karena ada X factor tadi itu ya, dan itu benar banget. Dan kita ngelihat bahwa semenjak tahun 2022 itu kan udah mulai yang pemain-pemain industri sebut namanya tech winter gitu ya. Orang mulai kesulitan nyari funding, mulai layoff apa segala macam. Tapi kita ngelihat a new generation of founders yang dimulai dari tahun lalu yang memang dari awal from day one itu mereka udah memikirkan yang namanya path to profitability. Ini this is not true sebelumnya gitu ya. Orang mikir yang penting gimana cara kita bisa grow. Gimana cara hyper growth gitu kan. Itu that's the first rule of thumb ketika kita mulai sebuah company sebelum tech winter. This new generation of founders mereka berpikirin bisnis model, mikirin gimana caranya produk kita bisa diterima dan orang actually mau bayar sesuai dengan value yang mereka dapat. Nah, new generation of founders inilah yang kita lihat luar biasa potensial dan itu kenapa akhirnya kita memutuskan untuk set up sebuah fund untuk invest di company-company ini. The X factor tadi. Tadi kan disampaikan ada kurang lebih 8 company ya yang sudah diberikan pembiayaan saat ini sejak DSX ini mulai di Desember 2022. Sektornya lebih banyak ke sektor-sektor seperti apa sih yang diminati oleh ventures untuk diberikan pembiayaan? Kalau untuk yang menarik banyak pembiayaan, memang so far data kita menunjukkan fintech ya. Itu kayaknya udah dari 2017 masih sangat dominan gitu ya untuk mendapatkan pembiayaan baik dari domestik maupun regional bahkan international investors. Tapi kalau untuk DSX sendiri kita fokus ke sektor B2B. Jadi ini something yang kita rasa tidak terlalu banyak menarik minat konsumen gitu ya, karena memang ini B2B, tapi di belakang layar bisnisnya luar biasa potensial, luar biasa menguntungkan, dan potensi dari sisi return untuk investment juga kami rasa paling tinggi, dan of course there's a lot of room for growth karena Indonesia sedang mengalami yang namanya digital transformation, bahwa semua itu mulai pakai digital, mulai dari konsumennya udah selesai itu ya, sekarang masuk ke business organizations, jadi B2B-nya juga udah mulai masuk ke tahap digital transformation. Baik, kita kembali ke bahasan faktor-faktor penentu sebelum kemudian melakukan chip in di perusahaan rintisan. Bagaimana Anda melihat kapitalisasi pasar dari perusahaan rintisan ataupun mungkin teman-teman unicorn yang mengalami penurunan valuasi yang drastis? Apakah ini menjadi semacam red flag lah untuk teman-teman di venture capital? Pastinya ya, yang namanya investor apapun yang returnnya nggak bagus, yang membuat returnnya menjadi tidak bagus pasti akan dianggap sebagai red flag. Tapi kalau kita ngeliat datanya juga, hal ini sebenarnya terjadi ke startup-startup yang valuasinya sudah di atas $20 juta, yang lumayan mid sampai late stage gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini yang valuation-nya sudah besar, menarik dana investasi begitu banyak, tapi masih belum bisa menunjukkan path to profitability dan bahkan positive unit economics. Istilahnya mereka mau menghasilkan $1 revenue, mereka mesti spending $1,5, jadi malah rugi. For every money they earn, they lose money. Nah, hal ini akhirnya memaksa startup-startup tersebut untuk, of course ada extreme measures juga ya, ada yang melakukan down round, jadi fundraising dengan valuasi di bawah valuasi yang sebelumnya, ada yang pivot business model, dan bahkan juga of course yang banyak beredar di berita dengan adanya layoff dan juga efficiency. Tapi menurut aku ini sebenarnya adalah mekanisme adjustment atau mekanisme koreksi pasar gitu ya. Karena memang belakangan ini valuasi startup di Indonesia dan globally gitu ya, memang udah mulai melambung tinggi dan in my personal opinion sudah mulai tidak rasional. Jadi ini koreksi pasar biar agak rasional sebetulnya. Oke, jadinya ini menjadi sebuah koreksi yang cukup wajar begitu ya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up dan masih bersama dengan Mas Rama Mamuaya, partner di SX Ventures. Tadi kan Oke. sudah disampaikan ya, ada Ya. 8 company yang sudah diberikan pembiayaan sepanjang tahun dari dari akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini. Oke, sektornya itu lebih ke supply chain ya. Betul, supply chain. Kalau yang Oke. dihindari, penasaran juga ada nggak ya yang dihindari? Ya kan pasti ada yang dianggap mungkin kurang pas nih, kurang cocok atau seperti apa? Sure, kalau kita mungkin agak ngelawan arus sedikit gitu ya, ketika semua orang invest di fintech, kita malah menghindari fintech. Alasannya kenapa? Satu, pemainnya sudah banyak banget yang dari sisi investment, jadi kita juga jadinya akan sangat kompetitif. Yang kedua adalah kita nggak sebagai investor, terutama di early stage, capital itu nggak cuma bisa jadi satu-satunya value yang kita kasih ke startup yang kita invest. Kita juga bisa bantu dari sisi network, knowledge, know-how, segala macam termasuk capital. Dan dari sisi fintech, kita kayaknya memang kurang strong di sana gitu ya, tapi kita strongnya in other sector, jadi kita nggak bisa terlalu bantu banyak di fintech. Plus teman-teman yang lain yang fintech investor udah cukup banyak yang bisa bantu. Oke, tadi sebelum mulai segmen 2 Anda sampaikan ada 2 sektor yang dihindari. Satu fintech, satu lagi apa? Satu lagi media. Media? Digital Media, media, oke. ya. Oh, ada apa dengan media? Karena sebenarnya perusahaan induk kita justru media. Oke, Oke. baik. Dan memang sudah ada gitu ya, artinya bisnis media yang memang sedang dijalankan untuk chip in lagi di perusahaan rintisan media enggak dulu gitu ya. Betul. Oke, baik. Kalau dilihat dari bagaimana cara venture capital mengukur kinerja dari startup, belakangan gimana sih Mas Rama? Kalau dulu kan melihat bahwa oke, belum profit nggak apa-apa, tapi kemudian bahwa ada possibility untuk kapitalisasinya akan naik walaupun memang belum profit, itu menjadi faktor penentu akan chip in. Tapi kalau sekarang mengukur kinerjanya dari apa? Dari cash flow kah? Dari profitabilitas kah? Atau seperti apa? Ya itu benar banget, karena memang sebelum Tech Winter ini cost of capital luar biasa murah, jadi orang investasi di tech startup atau yang high return itu memang wajar gitu ya. High risk and high return. Tapi sekarang dengan cost of capital makin naik, of course metrik-metrik yang sifatnya financial fundamentals dan juga menunjukkan path to profitability dari sebuah startup jadi salah satu tolak ukur untuk investment dari sisi investor gitu ya. Of course yang namanya early stage investment terutama di sisi kita gitu ya, founding team dan backgroundnya mereka, strengthnya mereka, domain expertise-nya mereka itu juga tetap kita perhatikan, jadi actually itu tetap number one kriteria gitu ya, nih timnya ini bagus atau enggak dan can they execute atau enggak. Tapi outside than that, dari sisi bisnisnya sendiri kita juga mulai memperhatikan how do you plan to be profitable, kira-kira bisnis modelnya apa, produk apa yang dijual, orang kira-kira mau bayar seperti apa, what's the unit economics, what's the contribution margin, hal-hal seperti itu, cash flow-nya seperti apa, kayak gitu kita juga sudah mulai pikirkan dan banyak teman-teman di investment juga yang terutama early stage mulai melihat ke arah metrik-metrik ini, karena mereka melihat bahwa mau make sure bahwa uang yang mereka nanti akan invest itu tidak di burn dengan gampang gitu ya, because burning money is easy, tapi how mereka bisa convert that equity atau capital menjadi revenue atau jadi earnings lah at the end of the day. Oke, Lantas. founders jadi ini nggak? Jadi faktor penentu visi chip in nggak? Atau dia mungkin bisa pasti. jadi satu faktor X gitu? That's the number one sih. Itu Yes. mungkin kalau di scorecard kita ya itu mungkin 60% 70% itu 60%. lihat dari timnya ya. Hmm. Itu timnya bagus atau enggak. Oh, jadi faktor itu juga ya. Berarti Penting. harus sudah kenal dulu dong atau gimana? Misalnya ada Harus nih. melakukan riset dulu ya, ini foundersnya gimana gitu-gitu deh ya? Absolutely dan kita juga benar-benar background check, make sure mereka lewat pekerjaannya mereka, dan biasanya yang kita lakukan karena memang kita networknya lumayan bagus, kita tinggal nanya gitu kan, kamu pernah kerja sama orang ini, what do you think about Oke. those guys, Oke. performance seperti apa, Mas dan Rama. most importantly adalah how do they perform under pressure. Oke, Mas Rama, I know this is the silly question, tapi yang pengen saya tanyakan adalah pernah nggak sih punya pengalaman dalam tanda kutip salah menilai gitu, maksudnya sudah Tidak sesuai funding tapi harapan. ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Ada findings yang kayaknya nggak sesuai dengan kesimpulan pada saat memutuskan untuk chip in gitu.
Ada nggak pengalaman kayak gitu dan apa yang dilakukan? Oh ya, absolutely udah kenyang kayaknya ya, yang kayak gitu-gitu. Karena sebelum kita mulai fund di SX Ventures ini, aku pribadi juga udah lumayan aktif angel investing. Jadi aku invest pakai uang pribadi ke beberapa startup yang ada yang benar-benar less than a week setelah saya transfer tiba-tiba melakukan sebuah purchase yang menurut saya tidak responsible kayak gitu-gitu udah biasa kayaknya. Oh, Oke. jadi penting juga ya tadi foundersnya itu sekitar 60% menjadi faktor jangan sampai hari ini menjadi founders terus tahun depan ternyata nyalon apa gitu juga nggak tahu gitu ya, jadinya kan ditinggalin misalnya Bisnisnya kayak gitu. Oke. Ya, secara regulasi apa sih yang diharapkan oleh teman-teman VC supaya ekosistemnya untuk tech company yang ada di Indonesia, apakah itu perusahaan rintisan ataupun mungkin venture capital, ini jadi playing field yang oke lah gitu, sama-sama mendukung dan growingnya sama-sama gitu. Secara generally speaking, yang namanya industri itu pasti pengennya less regulation. Less regulation is better. Tapi tentu saja dari sisi pemerintah, dari sisi regulator juga memiliki mandat, punya kewajiban untuk melindungi masyarakat dan juga industri lokal gitu ya di Indonesia. Mungkin hal-hal seputar kayak ease of doing business misalnya di Indonesia yang angkanya masih relatif rendah gitu, itu aku rasa banyak sekali room for improvements untuk bisa ditingkatkan gitu ya, makin mudah melakukan bisnis di Indonesia. Contoh lain misalnya kayak struktur capital gain tax misalnya. Nah ini sebenarnya salah satu yang jadi sorotan banyak pelaku investment itu ya, pelaku investor sebagai VC terutama, itu soal capital gain tax sama struktur pemodal ventura gitu ya di Indonesia yang dirasa juga masih terlalu kompleks gitu, dan ini aku rasa jadinya beberapa kebanyakan investor di Indonesia mereka base di luar negeri atau terpaksa invest di luar negeri gitu. Baik, singkat saja Mas Rama, kalau misalnya pengen submit bagi yang belum tahu nih ingin mengharapkan adanya pembiayaan, bisa kemana sih kira-kira yang nantinya bisa ditinjau, di preview oleh di SX Ventures? Saya luar biasa aktif di LinkedIn, jadi please find my name di LinkedIn and connect lewat sana. Saya lebih banyak buka LinkedIn ketimbang any social media accounts. Oke, baik Mas Rama, terima kasih sudah bergabung bersama kami, seru sekali ngobrolnya, waktu kita terbatas. Nanti kita ngobrol lagi ya di event-event IDEX Channel ngomongin soal ekosistem dari tech company yang ada di Indonesia. Thank you Mas Rama, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you. Oke pemirsa, demikian segmen Create Up. Tapi sebelum kita akhiri, kami hadirkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia seputar perdagangan di sesi pertama ini, kurang lebih setelah lewat 27 menit dari pembukaan sesi pertama, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau masih melemah 0,35% di 6.906. Ya, sejauh ini yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada AMMN, Maha, RMKO, BRMS, GTSI, Medco, ESA, Telkom dan juga BBRI. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya lagi GTL, SMA, MNCN, BMTR, KLBF, Akra, Era dan juga Adaro. Atau selengkapnya pemirsa bisa Anda saksikan di data RTI Anda mengenai data-data terkait dengan perdagangan pada hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.